Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviani dengan nomor NIM 2023 143380 dari kelas 3C Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membawakan video simulasi mengajar kelas 4 SD materi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada bab 8 Membangun Masyarakat yang Beradab. Topik A. Norma dan Adat Istiadat di Daerahku. Dosen pengampu Ibu Kiki Aryaningrum, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah sarapan? Bertemu kembali dengan Ibu ya. Kalau sudah siap belajar, Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, apakah ada yang tidak hadir hari ini, sekretaris? Hadir semua ya, nak? Oh, Chandra tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit? Sudah berapa hari sakitnya, nak? 2 hari. Oke, nanti silakan dijenguk ya apabila belum sembuh. Baik, kita doakan semoga Chandra cepat sembuh ya. Amin. Oke, sekarang kita belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial ya anak-anak. Nah, hari ini kita belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Kita sudah memasuki bab 8 ya. Silakan dibuka buku paketnya pada bab 8. Nah, pada bab 8 ini membahas tentang membangun masyarakat yang beradab. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 8 ini yaitu untuk mempelajari apa itu norma dan adat istiadat, kemudian membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis, serta mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat ya, anak-anak. Nah, kali ini kita masuk ke tema A, topik A, yaitu norma dan adat istiadat di daerahku. Anak-anak bisa buka pada halaman 222. Ya, di sini memasuki tema kita ya, nak. Tujuan pembelajaran tema ini mengidentifikasi definisi norma, kemudian mengidentifikasi definisi adat istiadat, dan yang terakhir kita dapat mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kita. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu norma? Ya, silakan. Jadi, apa itu norma? Oke, benar sekali ya anak-anak. Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Nah, pada intinya norma itu adalah aturan atau ketentuan yang harus kita patuhi ya. Tentunya jika kita melanggar norma ada sanksinya ya anak-anak. Nah, dengan kata lain sendiri, norma adalah aturan yang mengikat tingkah laku manusia. Kemudian norma juga dibuat oleh manusia, disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut.
menjadikan norma hanya berlaku pada suatu daerah tertentu, suatu tantangan masyarakat tertentu juga. Artinya norma ini tidak bersifat menyeluruh ya. Masyarakat berusaha untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan norma yang berlaku. Selanjutnya ada adat istiadat. Apakah sudah tahu apa itu adat istiadat? Belum. Oke. Jadi adat istiadat merupakan aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal baik oleh masyarakat sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, apa sih contoh adat istiadat yang ada di daerah kalian? Oke, banyak macamnya ya. Kamu asalnya dari mana? Dari Jawa Tengah. Suku dan adat di Jawa Tengah ini berarti suku Jawa ya anak-anak. Nah, bagaimana adat istiadat yang ada di daerahmu? Oke, benar ya. Kamu dari mana? Jawa Barat. Suku Sunda ya di Jawa Barat ini benar? Ayah atau ibu yang termasuk dalam suku Sunda? Ayah. Oke. Nah, adat istiadat ini juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Artinya adat istiadat ini tidak menyeluruh ya anak-anak. Jika dilihat dari kedua pengertian norma dan adat istiadat, dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Kemudian norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu mengucapkan permisi ketika memasuki rumah, kemudian berpamitan ketika hendak pergi. Ada lagi? Ada yang tahu yang bisa menyebutkan? Iya, benar. Tata cara menanam maupun panen itu juga memiliki norma atau adat istiadat. Nah, selanjutnya anak-anak bisa melanjutkan baca pada halaman selanjutnya ya, Nak. Di sini Ibu memiliki lembar kerja peserta didik akan Ibu bagikan. Silakan dikerjakan ya, waktunya 5 menit. Sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan mekanisme pengerjaannya. Di sini ada petunjuk cara pengisian, silakan dibaca. Apabila tidak mengerti silakan tanya Ibu. Kemudian ada soal uraian dan ada soal permainan pencocokan. Di sini Ibu beri contoh terlebih dahulu ya. Ada mengucapkan permisi ketika masuk rumah. Ini termasuk ke dalam contoh norma di garis di sini. Oke, nanti dikerjakan berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi minggu lalu. Kita tahu kelompok itu. Ini sudah duduk berkelompok ya. Benar ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan dikerjakan. Kemudian dikumpulkan. Ibu tunggu. Jangan lupa waktunya 5 menit. Waktunya terus berjalan. Silahkan diskusikan bersama kelompoknya ya. Bagaimana Nak? Apakah ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Bagaimana Nak? Bagian ini ya. Ini silahkan dituliskan di sebaliknya saja. Tetapi kertas ini dikerjakan berkelompok. Mengapa daerah di Indonesia memiliki norma yang berbeda? Dijawab ya. Untuk bagian pencocokannya ini dicocokkan seperti yang Ibu contohkan tadi. Mengucapkan permisi ketika masuk rumah ini masuk ke dalam apa? Contoh norma. Benar. Oke. Sudah selesai Nak? Belum? Ibu tunggu ya. Oh, sudah selesai. Baik, mana? Oke, sudah. Terima kasih ya. Soalnya nanti akan kita bahas. Sebelum itu, sepertinya kita semua sudah merasa bosan ya. Di sini Ibu punya ice breaking. Sudah ada yang tahu ice breaking-nya apa? Tepuk semangat. Oke, tepuk semangat ya. Di sini ada tepuk semangat 1, 2, dan 3.
ya? Iya, benar semua jawaban anak-anak ya. Jadi karena adanya perbedaan daerah, suku, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Karena negara kita ini adalah negara yang beragam, memiliki sangat banyak sekali perbedaan. Apa yang jadi semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pertanyaan yang nomor 2, untuk apa setiap daerah memiliki sebuah nama? Iya, benar sekali, untuk menciptakan kehidupan yang rukun, tertib, aman, dan nyaman ya nak. Nah, pertanyaan yang ketiga di sini, apa manfaat mematuhi norma tersebut? Jawabannya, siapa yang mau jawab? Kamu? Iya, benar sekali. Untuk mewujudkan sebuah tujuan, yaitu tertib. Selain tertib, tentunya menciptakan kenyamanan, kesejahteraan di lingkungan. Iya. Nah, selanjutnya di sini mari kita berefleksi bersama. Ada beberapa pertanyaan nih. Nah, apa hal menarik yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Iya, kita jadi belajar norma dan adat istiadat, kita jadi tahu suku dan asal daerah teman-teman kita. Benar sekali. Kemudian, apa kalian menggali akar budaya kalian? Iya, tentunya dari berbagai macam suku tadi memiliki budaya yang berbeda-beda. Iya, seni dan budaya. Nah, dari suku mana ayah, ibu, kakek, nenek kalian berasal? Iya, bermacam-macam ya. Kamu dari suku Sunda, suku Jawa, suku Bugis, suku Minang. Oh iya, kamu dari iya, bermacam-macam ya nak. Nah, apakah kalian harus menggunakan cara bicara tertentu jika berbincang dengan mereka? Tidak, karena kalian semua pasti menguasai bahasa Indonesia. Jadi kita perlu menerapkan bahasa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Jadi di dalam meskipun di dalam setiap daerah memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kita harus mengerti, harus paham, harus dapat fasih dalam bahasa Indonesia. Jika kurang fasih dalam bahasa Indonesia, baiknya untuk dipelajari. Apakah tidak boleh untuk menggunakan bahasa daerah? Tentunya sangat boleh ya nak. Karena ketika kita menggunakan bahasa daerah, itu dapat bermanfaat. Tentunya kita dapat berkomunikasi dengan yang sesama daerah. Bahkan kita juga dapat mengajari yang berbeda daerah. Kita juga dapat mempelajari dari yang berbeda daerah pula. Tidak hanya itu, bisa jadi nanti ada perlombaan, misalnya membawakan pidato berbahasa daerah dari daerahnya masing-masing, ya. Kemudian bisa jadi ada ajang bujang gadis daerahnya masing-masing. Sangat bermanfaat sekali ya, bervariasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ajaran yang kalian terima dari ayah, ibu, kakek, dan nenek kalian di rumah? Iya, benar sekali. Tentunya kita diminta untuk menghargai budaya dan daerah kita masing-masing dan daerah orang lain juga. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya nak, meskipun kita ini sangat beragam. Kemudian apa yang bisa kalian lakukan untuk menghargai ajaran tersebut? Iya, mengkolaborasikan ya nak, kita bisa bersama-sama, tidak membedakan. Tidak berteman dengan yang ini saja, tapi berbaur. Oke, bagus sekali. Oke anak-anak, sepertinya pembelajaran kita hari ini sudah usai. Mari kita tutup. Sebelumnya, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar perjalanan kita selamat sampai tujuan. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.